dalam Dugem, Dunia Gembala. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya toxic parenting. Jadi di mana pola asuh orang tua yang salah yang justru meracuni anak-anak. Nah, pada saat kali ini di tengah-tengah kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, narasumber yang dipakai Tuhan juga melayani di mana-mana. Pengusaha juga, jadi lagi sibuk banget nih sebenarnya, tapi dia mau menyempatkan waktunya beliau-beliau ini untuk membagikan pengalamannya, untuk memberikan ya pencerahan lah ya, nasihat-nasihat buat kita-kita yang muda-muda. Langsung saja kita mau sambut Bapak Heri dan Ibu Runggu. Shalom. Ya, shalom. Bapak Selamat Ibu. sore. Luar biasa. Salam selamat sore. Selamat sore. Macet tadi Bapak Ibu. Waduh. Luar biasa. Macet. Luar biasa. Hampir 3 jam ke Iya, Bu. sini. Tadi saya lihat di jalanan luar biasa. Maklum tanggal muda Bu, hari Sabtu ya. Nggak apa-apa kok. Iya benar. Oke, Bu, yang tadi sudah saya bahas. Terima kasih sekali sudah memberikan waktunya, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Bapak Ibu terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri, mungkin Bapak dan Ibu ini siapa dengan singkat aja, biar nanti para penonton juga tahu, oh Bapak Heri dan Ibu Runggi ini seperti ini. Boleh? Siapa yang akan memperkenalkan diri? Mama aja dah. Oke, iya, Ibu, saya boleh. aja. Silakan Ibu. Ya, Iya. saya namanya Ibu Runggu Nababan dari suku Batak, dan suami saya Heri Frans Pasaribu. Kami punya anak 4, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Yang pertama anak kami sudah berusia 28 tahun. 28 tahun. Dia seorang dokter. Dokter. Dan dia bertugas di Rumah Sakit Sudirman, Oh, juga di klinik estetika ya. estetika. Kemudian yang anak kami yang nomor 2 sudah menikah, ada di Australia Wow, ya. saya belum pernah ke Australia Bapak Ibu. Puji Tuhan. Anak kami yang nomor 3 itu ada di rumah, kebetulan berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus berusia 21 tahun. Iya. Dia epilepsi ya. Jadi karena banyak sekali kejang sehingga dia agak delay begitu. Oke. Dan yang nomor 4 laki-laki masih kelas 1 SMP, baru 13 tahun kemarin. 13 tahun, wah luar biasa. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang ibaratnya kalau jamu itu komplit gitu ya. Udah jamu komplit gitu ya. Sudah punya anak yang sudah menikah juga punya, maupun anak yang masih belum menikah, berkebutuhan khusus juga ada, maupun yang masih remaja gitu. Jadi pas banget kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Oke, mungkin Bapak Ibu, aku boleh ya langsung bertanya-tanya sedikit. Kita Ya, sharing-sharing silakan. gitu ya. Aku pribadi senang banget karena aku ini ibu yang masih ibu muda gitu ya Bu ya. Jadi anakku tuh baru usia 5 tahun dan 3 tahun. Jadi harus banyak sekali belajar gitu. Mungkin kita hari ini mau membahas tentang toxic parenting, yaitu pola asuh orang tua yang cenderung itu salah, yang justru meracuni anak-anak. Sadar tidak sadar orang tua, termasuk saya juga mungkin, ternyata pola asuh saya ini merusak anak saya sendiri gitu. Nah, menurut Bapak Ibu, setuju nggak dengan yang kalimat yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa saat ini banyak orang tua yang sedang mengalami toxic parent? Jadi orang tua yang salah dalam mendidik anak, yang meracuni, yang sering membentak anak, yang tidak mendidik anak. Karena aku pernah dengar ada orang tua yang bilang, kalau ngurus anak mah gampang, kasih makan aja, dia gede kok tumbuh. Tapi mendidik anak itu hal yang nggak mudah. Itu hal yang susah gitu. Boleh dijawab, boleh Bapak, boleh Ibu, tentang toxic parenting ini Bu? Ya, Mama duluan kali ya. Boleh, siap. Ya sudah. Kalau saya tidak setuju. Karena saya dididik secara otoriter juga dulu. Biasanya itu turunan. Turunan? Dari kita punya orang tua kita juga dididik oleh orang tuanya secara otoriter, kemudian orang tua kita dan diturunkan kepada kita. Tapi kita kan sudah banyak belajar ya, belajar betul. psikolog, Betul. juga kita belajar firman Tuhan. Betul, setuju. Sehingga kita belajar bahwa anak itu adalah titipan yang harus kita secara hati-hati untuk mendidik anak itu. Jadi dikatakan bahwa kita boleh menghajar dia, tapi pada waktunya. Ada waktunya. Nah, kapan? Pada waktu dia melanggar firman Tuhan. Itu pun dalam menghajar ini kita harus bervariasi. Dimulai dari suara tinggi, ya. Tinggi. Iya, suaranya ditinggikan. Dan itu kita harus melihat anak itu, anak kita itu, pelajarinlah 4 dasar karakter manusia itu. Kalau dia plekmatis, mau dibentak kek, mau apa kek,
dia biasanya flat aja Ya, itu. kuat-kuat aja gitu ya. Nah, kita pelajari gimana ya cara mendidik anak ini kalau yang flekmatis, gitu ya. Nah, biasanya kasih target kalau yang Oke. flekmatis itu. Kasih dia target. Ada Nah, 4 tadi ya Pak Ibu ya? Iya. Ada 4 ya? Ada flekmatis. Kalau yang koleris ini biasanya agak keras kemauan. Wah keras muat. Nah, ini kita biasanya kasih dia tuh kasih peraturan aja, karena dia nggak suka dikerasin biasanya itu. Kasih dia peraturan, nanti kalau begini ya, Oke. begitu dia nurut itu. Dan kalau yang melankolis jangan dibentak, Bu. Hatinya Hatinya lembut gitu Iya, ya. lembut. Yang melankolis tinggi sedikit suara nangis dia. Nangis ya. Nah, biasanya kasih dia pengertian. Apa saya termasuk melankolis kali ya? Nah, satu lagi yang sanguinis. Sanguinis. Nah, dia kalau makin dihukum santai-santai aja tuh. Senang-senang aja Oh, dia. biasa-biasa aja. Biasa-biasa Lagi dihukum tapi merasa tidak dihukum gitu ya. Dihukum. Oke. Dan biasanya kalau orang melankolis itu kalau misalnya kita menghukum nih anak yang melankolis dihukum di kamar, dikurung loh di kamar loh, dia malah senang, memang senangnya di kamar. Iya, benar-benar, Kan? benar, iya. Jadi kita harus melihat dan mempelajari Betul. karakter anak kita. Jadi kalau orang singunis dikurung di kamar, nah itu siksaan buat dia. Oke, Karena jadi dia kan ya, heboh betul, biasanya. betul. Iya, Jadi gitu. harus tepat ya Bu ya. Maksudnya Harus hukumannya tepat. juga ya. Iya. Melankolis jangan dikasih hukuman yang melankolis biar itu mah nyaman-nyaman aja karena Betul. diri dia gitu ya. Iya. Oke. Nah, aku belajar nih Bu. Baru tahu juga nih aku kayak gitu. Iya. Berarti menurut Ibu kurang setuju kalau misalnya toxic parenting itu ya karena diri dia sendiri yang salah, tapi pengalaman dia yang sudah-sudah juga. Misalnya kayak saya dididik dengan orang tua yang seperti itu sehingga saya mendidik anak-anak saya seperti itu gitu ya Bu Iya. ya. Iya. Tapi kalau saya boleh berbagi pengalaman saya juga Bu, dulu mama saya tuh galak. Maaf ya kalau mamanya nonton, mama saya tuh galak banget. Tapi puji Tuhan sekarang karena kita juga tadi Bapak Ibu sampaikan kita belajar firman Tuhan juga gitu ya. Terus karena ada media sosial tentang parenting, mungkin kalau orang tua saya dulu nggak ada HP yang bagus untuk dia browsing-browsing mengenai parenting gitu. Makanya yang saya terima adalah bentakan, galak, dan segala macamnya gitu. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa saya nggak mau mengikuti apa yang orang tua saya lakukan terhadap saya gitu. Karena itu membuat saya aja sedih gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau bagiin itu kepada anak gitu ya. Betul. Yang tadi Ibu udah sampaikan juga, kita Iya. udah ada firman Tuhan juga kan Betul. gitu. Dan biasanya yang dididik secara otoriter itu dia nggak percaya diri nih. Nah, Dia nggak takut melakukan apapun. takut Karena salah takut ya, Bu. salah, Iya, nanti betul, kena betul, marah, betul, dibentak, betul, dihukum, benar, ya kan? benar. Kemudian dia banyak ini gampang depresi biasanya, Oh. karena selalu di bawah tekanan, betul. ya kan? Dan nggak punya motivasi. Nanti kalau aku lakukan ini paling juga dimarahin. Benar. Nah, begitu. Jadi, Jadi- takut melangkah ya. Betul. melangkah ya. Jadi supaya anaknya itu harus dikasih reward Iya, gitu, betul. dikasih pujian kalau dia Penghargaan. melakukan sesuatu minimal Yang baik, pujian ya. Iya benar-benar. Betul. Betul. Nah kalau misalnya si anak itu gini Bu, jadi saya suka ngobrol-ngobrol juga sama orang tua juga. Ini anak tuh udah SMA kelas 3, cewek, tapi nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa sepeda. Pas aku tanya kenapa, ternyata dari kecil itu anak karena dia cewek dan anak pertama cenderung tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D. Yang akhirnya dia menjadi anak yang jadi nggak, mohon maaf kayak nggak bisa apa-apa gitu. Untuk seumuran dia pakai motor metik nggak bisa, pakai sepeda nggak bisa, seperti itu. Ternyata yang saya pelajari bahwa oh berarti kita dari mendidik anak-anak mungkin dari dia 0 sampai usia keberapapun memang kita harus latih mereka. Dan kalau mereka melakukan sesuatu jangan, nggak boleh ya, nanti kamu jatuh ya, kamu cewek jangan ini ya, Itu jangan benar. itu ya. Nah sehingga tuh kesalahan orang tua sendiri yang mengakibatkan si anak ini jadi nggak bisa apa-apa. Iya. Benar nggak Pak Ibu? Betul. Makanya saya juga sama anak-anak saya ya udah kalau emang itu nggak berbahaya dalam pantauan kami juga sebagai orang tua, aku sih nggak apa-apa gitu. Karena Iya. melatih motorik mereka juga sejak dari Iya. kecil ya banyak lah yang mereka bisa pelajari juga kan. Betul. Jadi aku belajar untuk tidak ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Aku juga nggak mau seperti itu gitu. Biar ya aku juga nih belajar juga loh sama Ibu, luar biasa banget ini, luar biasa banget. Jadi Ibu, kalau misalnya ada anak yang sering dibentak, pengaruh sekali buat psikolognya tidak? Sangat. Sangat ya. Biasanya anak-anak yang suka dihukum atau dibentak itu biasanya dia itu Jadi juga galak nggak? melakukan yang sama. Jadi galak ya karena dia terimanya itu ya. betul. Di rumah sih dia mungkin jadi anak yang manis ya, anak yang takut. Tapi dia akan melakukan itu nanti di luar rumah Oke. kepada temennya. Orang tuanya nggak tahu tuh ya Pak. Orang tuanya nggak tahu, nanti timbul masalah Oke. gitu. Jadi anak-anak itu harus dihukum, dihajar pada waktunya, Pada kata firman waktunya. Tuhan. Jangan di segala waktu dihajar terus Betul. anaknya. Makanya firman Tuhan tuh luar biasa loh.
itu kan berapa ribu tahun yang lalu ya. Memang bukan manusia yang bikin itu, memang Roh Kudus. Apa Bu ayatnya Bu kira-kira nih? Aku Nah, penasaran Bu sama ayatnya Bu. Ini saya baca ya. Oke, siap. Nah, Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat ya benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi bedakan, kita harus bedakan, kita menghajar dia pada waktunya, apa yang bisa kita hajar, apa yang bisa kita didik, apa yang dilatih, itu beda loh. Kalau kita menghajar dia, kapan? Pada waktu dia melanggar firman Tuhan. Contoh, dia tidak menghormati orang tua, kita boleh mengajar dia. Ya, saya akan keras kalau masalah itu. Kamu nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Pada waktu dia sombong, itu sombong, nggak boleh. Betul. Orang yang sombong itu nanti akan dijatuhkan. Tapi kalau, aduh dia malas, aduh dia nggak lipat tempat ini selimut, itu kita latih. Bangun tidur. Benar. Nah, dan itu biasanya dari umur 0 sampai 5 tahun kan kita biasanya nggak kasih punishment ya. Kita hanya kasih reward gitu, tapi teladan yang kita kasih. Karena dia belum tahu benar apa, dan baik gitu ya. Betul, dia hanya meniru. Benar atau salah. Meniru benar atau salah gitu. Betul. Jadi di sini kita harus jeli gitu melihat anak ini. Dan saya bisa praktekin itu setelah anak saya yang Kevin ya. Yang tadi masih belasan ya Bu ya? Kalau yang Sarah itu juga masih mengalami otoriternya saya dulu. Dan dia itu tadi naik sepeda nggak bisa. Oh gitu ya Bu? Iya, saking saya sayang sekali. Betul. Nanti takut luka gitu ya. Betul. Naik motor apalagi nanti anak tetangga itu loh kepalanya pecah gitu tabrak motor begitu ya. Jadi padahal mungkin kan anak tetangga kan beda ya. Terus akhirnya saya belajar anak itu adalah milik Tuhan. Pada waktu dia koas di satu tempat, dia cerita dia itu harus nyewa sepeda karena teman-temannya kan naik motor ya. Dia nggak bisa naik motor, akhirnya dia katanya, mama aku jalan kaki katanya. Jauh sekali 3 km tiap hari katanya. Karena dulunya nggak boleh ya. Nggak boleh. Padahal sewa motor murah katanya. Teman-temannya bisa, jadi dia akhirnya apa? Dia nyewa sepeda katanya. Tapi puji Tuhan, saya pikir nggak apa-apa lah, itu pengalaman pribadi dia. Betul. Gitu. Dan nanti mungkin kalau nanti dokter Sarah tadi nanti menikah juga, mungkin dia nggak mau anaknya nggak boleh ya Bu. Ntar kayak Kak Sarah juga nanti jadinya gitu ya. Iya betul. Nah, ada tambahan kepada orang tua ya. Selama ini kita nggak begitu terlalu protektif lah kepada anak, karena kan ada hal-hal yang tidak prinsip. Jadi kalau tidak prinsip ya, kalau salah ya nggak apa-apa, nggak menjadi harus mereka mendapat dihukum begitu ya. Ya, misalnya contoh, misalnya negara odol, ya dipencetnya dari tengah gitu kan. Nah, ini kan nggak prinsip ya. Betul. Nah, ini nggak terlalu apa. Tapi dikasih tahu juga. Tapi kalau misalnya dipakainya itu berlebihan dan banyak yang terbuang, itu kan perlu dikasih tahu ya. Kita kasih arahan ya. Iya, karena itu kan kosnya makin besar kan. Betul. Ya benar Pak, itu dia Pak poinnya. Iya betul. Nah, kemudian lagi ada satu hal yang perlu kita kadang-kadang sebagai orang tua juga kan tidak sempurna gitu ya. Nah, untuk ini kita harus membuka diri untuk misalnya mendengarkan dia, atau misalnya kita kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya guru, psikolog, atau kita ke psikiater bila perlu gitu ya, kalau memang kasusnya agak sulit ya, masalah seperti itu. Kasusnya agak berat. Agak berat ya. Nah, tapi ada satu hal yang paling mendasar adalah anak-anak itu harus dini mungkin dia harus mengerti firman Tuhan. Betul. Itu saja. Nah, itu saya suka banget Pak. Nah, jadi bagaimana mereka suka untuk membaca saja, ya, membaca firman Tuhan secara rutin, secara teratur begitu. Ya, itu pada suatu saat kita nanti komunikasi dengan anak, ya kan kita bisa nyambung ya. Benar. Iya, seperti itu. Nah, dia aku suka banget sama kalimat Bapak bahwa anak-anak memang harus dididik sedini mungkin. Nah, aku boleh ya Pak, aku suka banget sama ayat firman Tuhan ini, mungkin aku mau sampaikan juga di dalam Ulangan 6 ayat 7. Ini aku suka banget, pas banget tadi Bapak agak singgung itu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Melewati pohon. Itu luar biasa banget tuh. Jadi kayak kita sebagai orang tua tuh ibaratnya tuh jangan jemu-jemu, jangan capek, jangan malas untuk didik anak-anak kita gitu loh. Jangan cuman tadi kan ada lagi bangun, lagi berdiri, lagi ngapain pun kita harus terus mengajarkan itu sama anak-anaknya. Benar banget kata Pak Heri gitu ya, maksudnya. Apalagi kayak anak-anak yang usia 0 sampai 6, usia emas tadi. Bener-bener perlu diingatin terus-menerus. Betul. Terus-menerus aja kadang-kadang dia bisa ya lupa juga sama apa yang udah kita ajarkan gitu ya, apalagi yang tidak diajarkan terus-menerus. Jadi saya rasa kalau kita sebagai orang tua juga tadi yang Bapak udah singgung, kita sering kasih input yang baik buat anak, aku yakin mereka juga pasti akan dengerin itu. Karena mereka akan, tadi Ibu udah sampein juga, mereka lihat kita, mengikuti kita mamahnya kemana gitu kan ya Bu ya. Kayak anak aku ajak ke kantor aja dia pasti mau. Karena dia masih bergantung penuh sama orang tuanya. Ya Bu. Tapi kalau udah gede, mungkin kayak anak Ibu yang udah, siapa tadi, Kevin ya, namanya Kevin. Nah mau ke mall belum tentu mau, karena dia udah punya dunianya sendiri gitu kan, udah punya teman-temannya gitu ya. Nah mau ke mall enggak, tapi tiba-tiba dia ke mall sama teman-temannya gitu ya kan. Seringkali kita begitu kan maksudnya gitu. Memang beda-beda sih cara mendidik anak. Aku ada yang bilang formulasi setiap orang tua beda, ada yang bilang gitu. Gua dengan cara gua, ada yang nyampein lo, ya udah lo dengan cara lo gitu. Tapi saya percaya bahwa ada satu formulasi yang benar sebenarnya. Yang benar udah pasti sesuai firman Tuhan. Betul. Tadi dididik pada waktunya, ya Pak. Dikasih tahu sejak dari dini berulang-ulang dengan firman-firman itu pasti banget. Itu bisa mendidik anak-anak gitu ya Bu. Betul. Kan kita berulang-ulang berarti butuh kesabaran. Betul. Lipat selimutnya nak. Ya. Besok kita tahu belum dilipat. Bapak Ibu ini ada minum, boleh diminum ya? Maaf ya. Makasih. Aku juga mau minum soalnya. Iya. Minum dulu ya. Iya, aku juga minum dulu. Jadi misalnya kita bilang, kan anak-anak itu sebenarnya umur 6 tahun ke atas kita udah harus kasih tanggung jawab. Contoh misalnya kayak anak saya ya, Kevin bangun tidur, nah abis berdoa kamu harus matikan AC, matikan AC kemudian horden. Nah, dan itu selimut harus dibersihkan, dirapikan. Pertama-tama enggak segampang itu. Biasanya dia lupa. Nah, besok kita bilang lagi, itu ya selimut belum, nanti lupa horden. Nah, besok sampai itu jadi satu kebiasaan yang baik buat dia. Dan saya perhatikan anak ini, dia itu jadi anak penurut. Kenapa? Memang sejak kecil kami didik anak ini, sejak dia bisa baca, dia harus baca firman Tuhan. Dimulai dari dua ayat ya. 2 ayat, kemudian kita satu pasal. Sekarang udah 2 pasal. Sekarang udah 2 pasal. Ngerti nggak ngerti? Betul. Baca aja. Betul. Anak itu jadi nurut ya. Benar. Satu lagi saya dengar dari satu pakar juga ya, pakar psikolog ya. Dan beliau adalah hamba Tuhan juga. Anak 30 menit sebelum tidur itu dia nanti akan masuk ke rekamannya. Maka anak sebelum tidur tuh mendongeng. Nah, saya suruh dia, dulu saya dongengin, tapi setelah makin besar saya suruh nonton YouTube yang dongeng Alkitab. Nah, sampai dia udah habis, mama sudah habis dongeng Alkitabnya. Oke, dongeng apa saja pasti baik. Karena dia belum tidur ya, belum tidur, disuruh dengerin lagi. Iya, karena itu pasti masuk rekaman dia, dan itu akan dia laksanakan, terngiang terus. Betul. Rekaman itu masuk memori yang paling dalam. Benar. Alam bawah sadar apa kalau nggak salah namanya ya? Iya, alam bawah sadar. Gitu. Benar. Itu dibiasakan kalau misalnya masih punya anak kecil. Saya banget Bu. Masih panjang gitu ya mendidik anak-anak ya. Oke, luar biasa banget. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa kita juga jangan mau sebagai orang tua ya, mungkin buat kita semua sebagai orang tua, jangan mau kita terima mentah aja sama pengalaman kita dulu waktu kita dididik sama orang tua kita. Gitu ya Bu ya. Kita juga harus bisa belajar sendiri. Kita juga ada firman Tuhan yang menjadi pedoman yang kuat buat kita nih gitu. Karena firman Tuhan tuh lengkap banget. Sampai kita didik anak-anak aja ada gitu ya di firman Tuhan ya Bu ya. Jadi jangan pernah lupa baca firman Tuhan buat kita orang-orang tua. Mendidik anak-anak juga. Nah, mungkin ada pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu ya. Silakan. Oke. Yang aku lagi lihat saat ini gini Bu, banyak anak-anak bahkan yang masih balita sekali, ya kalau balita ya masih wajar sih sebenarnya ya. Mereka itu kalau punya kemauan itu harus segera diturutin Bapak Ibu, nggak bisa nanti. Aku bilang ya udah nanti ya, nggak bisa, harus detik itu juga. Nah, gimana cara menghadapi anak-anak yang punya kemauan itu keras, yang ngotot mau saat ini juga? Boleh dijawab Bapak Ibu. Ya.
Mama kali ya. Oke, mama lagi, siap. Itu saya banget dulu waktu kecil. Betul. Keras ya Bu ya? Saya bisa guling-guling kalau ibu saya nggak mengikutin apa yang saya Kita mau, mau, misalnya betul. di mall ya. Dulu nggak punya mall, di pasar. Pokoknya saya mau mainan itu saya akan Harus. duduk di situ sampai dibeli. Nah itu Bu, itu yang aku lagi lihat tuh banyak. Tetapi ibu saya bagus dia nggak nuruti kemauan saya, ya. Dan setelah saya pelajarin gitu, kadang anak kita juga dengan sengaja kan, apalagi kalau ada tamu kan, Iya. dia dengan sengaja. Gak tahu nih gue masih dikasih nih. Iya. Dia bikin ribut toh, Bener. supaya kita malu. Jadi kita bisa ngomong ke tamu kita sebenarnya, sorry ya, sebentar saya mau ngasih tahu anak gitu saya. ya Bu ya. Oke, pakai Karena trik. peraturan itu jangan berubah. Betul. Walaupun ada tamu gitu ya, kita ajak ngomong dia. Misalnya kenapa, kasih pilihan, alihkan perhatiannya, kasih dia pilihan. Ajak dia bicara. Jadi Dia belum bisa mau. Berulang-ulang. Seperti dibujuk gitu. Terus menerus sampai dia mengerti. Baru yang anak-anak seperti ini biasanya kita harus lebih banyak berkomunikasi. Hubungan emosional kita itu juga harus lebih dekat kepada dia ya. Jadi dia nggak minta perhatian gitu selalu. Benar-benar. Nah, karena dia kan minta perhatian itu sebenarnya. Benar. Iya. Itu pengalaman saya banget sih Bu sebenarnya. Tadi Ibu sampai itu udah tepat banget. Seringkali kalau pas ada orang dia jadi minta yang apa yang nggak boleh. nggak boleh gitu Pak Ibu. Kadang-kadang kita bingung juga gitu. Aku juga pernah juga jadi aku yang buat peraturan sendiri, aku yang melanggar sendiri karena tadi Ibu sampaikan karena ada orang tadi gitu ya. Aku misalnya lagi bilang sama dia, oke, kamu 2 hari tidak boleh nonton HP ya gitu misalnya, karena anak-anakku masih aku kasih HP, cuman durasinya juga nggak boleh lama, mungkin 10-15 menit aku kasih tahu, nanti jarum panjang di angka ini kembalikan HP-nya ya gitu. Dan puji Tuhan tuh anak-anak ngerti gitu ya gitu. Nah kadang-kadang aku yang buat peraturan, begitu ada ini diambil HP aku diemin aja. Nah itu benar-benar aku kayak ketemplak gitu yang Ibu udah sampein tadi gitu. Tapi kita bener kayak Ibu bilang, kita ajak dulu dia masuk, kita kasih penjelasan, jadi tetap peraturan itu ya tetap berlaku gitu. Iya. Jadi dia juga ngerti ya Bu ya. Betul. Benar sih, benar. Karena kita kalau kompromi, anak itu jadi pembohong nanti. Betul. Iya. Jadi dia memang meresap sendiri gitu ya. Maksudnya tuh dia udah paham sendiri gitu. Maksudnya betul. Tapi kecenderungan juga banyak juga orang tua gitu ya, dimauin aja gitu ya. Iya itu Akhirnya Pak. jadi Karena nggak enak biasanya. Karena nggak enak. Dikasih sama orang HP lain. atau Iya apa itu begitu benar. Padahal masih dalam tahap nggak boleh dulu gitu Iya. sebenarnya gitu ya. Dan nggak mau repot ada juga. Mau repot, Gitu Nah, ya. orang tua tuh nggak mau repot. Iya. Kasih aja HP Iya, kan benar. gitu ya. Itu yang aku bilang racun yang sangat berbahaya sebenarnya. Kasihan deh. Dia juga main HP. Iya. Itu ibunya. Oke. Jadi sebelahan main HP. Benar itu benar-benar makanya mungkin aku pernah dengar kalau anak gimana HP benar-benar harus didampingi orang tua. Betul. Ya. Iya. Jadi dia nggak, waktu dia melihat sesuatu kita harus bilang, oh itu nggak boleh nak, Iya. itu harus seperti itu ya Bu. Betul. Karena banyak orang tua, aduh gua ngantuk nih, anak gua kasih HP gua tidur. Nah ini nih yang kita harus benar-benar waspadai sebagai orang tua ya Bu, jangan Betul. sampai jadi toksik, jadi Betul. racun buat si anak itu sendiri gitu ya. Betul. Oke. Karena kalau saya perhatikan ya, zaman now tuh HP itu bisa jadi setan yang tidak punya wujud ya. Iya, benar. Iya. Game coba Game. sampai Aduh, ada iya, benar, Bu. kadang-kadang anak itu bisa sambil tidur dia masuk Oh alam awal bawah sadar sadar, gitu ya. kayak game gitu ya. Iya, jadi kalau nggak dikasih peraturan itu repot masa depannya nanti bagaimana itu. Jadi iblis tuh bisa pakai apa saja sih, Benar. termasuk HP menurut Gadget saya. itu ya Bu. Itu kita harus hati-hati banget tuh di situ. Jadi kalau saya dulu anak saya tuh pin nggak boleh dipin Oh gitu. HP-nya. Oh. Jadi nanti saya pulang kerja, Kita mama pantau mau gitu tahu ya, dong. benar. Tadi ngapain Ngapain aja, aja, gitu. betul. Nanti kita kasih pengarahan. Betul. Kalau ibu dari kan kalau nggak salah bapak ibu punya anak yang tadi ibu udah sampaikan ya, ada anak berkebutuhan khusus, khusus. ya. Nah, cara mendidik anak berkebutuhan khusus ABK itu sama anak-anak ibu yang lain itu sama atau beda sih Bu? Boleh deh. Iya, Bapak. Oke. Iya. Kalau untuk yang berkebutuhan khusus sudah jelas berbeda. Pasti beda ya, Pak. penanganannya, Benar. iya. Nah di sini kita sebagai orang tua yang dimulai dengan kalau ada kasus gitu, ya memang kita harus mengasih waktu yang ekstra ya. Pak, maaf dulu ya Pak, saya potong. Untuk anak Bapak yang ABK itu, apakah dari lahirnya sudah ketahuan gitu atau gimana tuh Pak, bisa seperti itu? Dulu waktu umur 3 tahun demam. 3 tahun demam. 9 bulan. 9 bulan dia demam tinggi, tapi umur 3 tahun mulai yang bermasalah. Oh.
sering demam gitu maksudnya? Demam. Demam. Iya. Kalau demam dia step ya. Kejang. Kejang, ya. ya. Oke. Oh dari situ Jadi ya. didiagnosa epilepsi. Iya. Epilepsi. Iya. Nah, jadi anak ini seumur hidupnya makan obat. Iya. Nah, jadi kalau makan obat, nah itu terganggu lah Efek sampingnya itu. Karena obat itu ya Iya. terus menerus. Kecerdasan dia terlambat, Oh, terlambat ya, iya, terlambat iya, dia, nggak pernah tumbuh gitu. Oke. Jadi IQ-nya itu ya Cuma 70-an. 70-an seperti itu. Berarti sebenarnya ya kalau IQ bisa seperti itu berarti karena obatnya kan, bukan karena Karena kejangnya. Kena Oh, kejangnya karena juga, kejangnya. iya, Oh. obat juga karena obat. Obat itu untuk Iya. menekan supaya jangan kejang. kejang. ya. Karena dia kejang terus kan berbahaya. Bisa Sekarang rusak udah usia organ. berapa ibu tuh anak yang 21 tahun. Iya, 21 ya. tahun dan dari umur 3 tahun. Iya. Udah lama Minum juga obat, ya. iya. Sabarnya luar biasa Iya. Bapak Ibu nih udah teruji gitu ya. Ya memang Puji Tuhan. untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini kita harus banyak belajar juga. Iya. Nah kita nggak supaya lebih cepat menanganinya ya kita mau nggak mau harus membuka diri lah sama siapa aja yang bisa menolong. Bagaimana cara? Nah di sini terus terang saya ini akui waktu kita memang banyak habis untuk anak ini dibanding Oke. dengan saudara-saudaranya. Iya. Nah malah justru ini menjadi kepahitan sama saudara-saudaranya. Oh gitu Pak. Iya, karena merasa ini ya, merasa diutamakan ini Oke, kan, gitu oke. kan. Jadi kayak ya Ah. sedikit Istimewa. Iya. Istimewa seperti itu. Ini benar. efek sampingnya gitu. Efek sampingnya, Iya. Bu, ya, benar-benar. Iya. Nah tapi mau nggak mau kan, kita harus kasih penjelasan sama saudara-saudaranya. Betul. Iya. Siapa sih yang mau Seperti Iya, itu. seperti benar, ini kalian benar. begitu kan? Benar. Ya seperti itu. Mungkin sehari-harinya ibu ini Oh, iya, Ibu ya lebih banyak Iya. ya. lebih banyak ya. Kalau menangani anak ABK ya, kebetulan kalau kami epilepsi, kan ada juga Macam-macam ya. tunarungu ya, yang tunagrah kita, ada yang hiperaktif, Mungkin ada bisa autisme, dijelaskan sedikit Bu, iya. epilepsi itu apa gitu Bu? Nah, Mungkin biar Kalau epilepsi itu adanya gangguan di dalam otaknya, listrik yang tidak teratur. Jadi kayak korslet gitu, dia kejang. Kejang. Gitu. Nah, dan kalau kejang itu kan berbahaya buat dia. Kalau misalnya kita nggak tahu kapan dia kejang. Kalau tiba-tiba kejedot atau jatuh, jadi dia harus ada pendampingan selalu. selalu diawasi Iya, gitu diawasi. ya. Dan tidak baik kalau terlalu lama kejang. Apalagi kalau sampai kejang berulang harus ke rumah sakit. Jadi kalau di rumah kami itu oksigen itu banyak. Oh, tabung-tabung banyak ya. Oksigen. Dia kalau masuk rumah sakit saya kira ribuan kali ada. Wah Tuhan. Rumah sakit di Jakarta ini sepertinya Semua udah hampir semua dimasukin dijalani. gitu. Rumah sakit besar. Oh, Iya, besar iya. besar dimasukin. Rumah sakit besar semua hampir dijalani, Singapura juga. Ke Malaysia juga kita sudah bawa, sama saja. Sama saja saat ini malah saya bisa ditenangin ya sama dokternya, dia itu yang diobati justru kita jadinya, yang orang tuanya, tapi banyak belajar kita dari anak. Diobati apa nih Bu? Kita kan juga tertekan Iya. secara mental, itu kita depresi ya. Tetapi setelah kita mengerti ya dan kita mendekat kepada Tuhan, lewat anak ini sebenarnya yang bikin kita itu banyak berlutut ya. Ya. Teruji Karena ya. teruji, kesabaran kita dilatih, Iya. semua dilatih. Ternyata hidup itu harus bergantung sepenuhnya Ya, kepada Tuhan. betul. Dan anak kami ini sebenarnya banyak membawa jiwa loh kepada Tuhan. Wah, gimana Bu contohnya membawa jiwa gimana? Loh, setiap kali dia Ya. mau tidur kan dia harus 3 lagu. Lagu Dan rohani. rohani. lagu rohani. Iya. Dan lagunya cuma lagu rohani. Saya dangdut gitu Pak, enggak ya? Oh, enggak suka dia. Saya malah suka, dia. Pak. Iya, iya. Jadi harus lagu rohani. Iya. Iya. Dan siapapun yang ngasuh dia Pasti dengar jadinya. wajib, Ya, oke. wajib ikut nyanyi. Oh gitu. Dia nggak mau tidur. Iya. Suruh nyanyi gitu ya Bu. Nanti dia tumpangin tangan. Wow. Nah, doa Tuh, ya. didoain sama dia. Doain. Lihat Satu papa-papanya tuh. Nah, ya. itu. Iya. Jadi yang ngasuh pun diberkati juga. Mereka rata-rata berkesan sama Puji dia. Tuhan, puji Tuhan. Dan punya kelebihan yang lain sih. Tuhan itu adil kok. Benar-benar. Iya. Boleh cerita Bu mungkin apa kelebihannya dari Kezia Anak, tadi namanya ya? anak kita ini ya Eh, apa kayak Kalau saya sih dia lebih perhatian sama kita gitu. Oh iya. Daripada yang saudara-saudaranya. Iya. Misalnya contoh kecil ya. Saya tahu dia misalnya saya mau ke toilet ya. Dia sudah siapkan nanti
handuk. Aduh, the best seperti banget gitu. ya, Iya, ya seperti ampun. itu. Kita pulang Iya. tempat tidur sudah ada baju tidur Sudah ya. ada baju tidur. Ya ampun, iya. terharu aku, Bu. Ya ampun. Seragam lagi Ya Tuhan. ditaruhnya. Itu Papi- Kezia yang siapin. Iya. Iya. Papi bajunya sudah ada di tempat tidur ya. Iya. Mama Sudah. juga udah ada ya. Nah, Pakai baju tidur Oh, Gi. luar biasa, so sweet sekali ya Kezia ini ya, ya ampun. Iya. Mungkin kakak-kakaknya sediat juga ya. Iya, iya. Kakaknya sibuk. Oh, kakaknya Kakaknya sibuk sibuk, ya, iya, gitu iya, ya. iya. Dan Yang iya, luar biasa emang. terharu aku juga ini dengarnya ya. Tapi Kezia ini bisa operasiin HP, maksudnya bisa. Oh, mainannya HP tiap hari. Iya. Dia kalau nggak bisa nulis kan, dia nggak bisa. Dulu sih sempat bisa baca, tapi karena kejang jadi mungkin agak terganggu ya. Dia HP itu pakai suara. Oh, voice Ya, note aja. voice note. Oh, gitu. Tapi nggak ngetik-ngetik. Tapi Enggak. terus nyari-nyari sesuatu gitu nggak Bu? Oh, di dia HP? pintar. Dia pintar. Tapi Dia nggak juga bisa mandiri. nggak bisa baca, tapi bisa cari-cari. Bisa. Wah. Dia pintar dia. Jadi dia punya kelebihan. Hmm. Nah, banyak Hebat. kelebihannya. Nah, Hebat ya. misalnya contoh misalnya kita mau mesbah nih. Mm-mm. Ya, mesbah keluarga dia ikut gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kan biasanya kita ajakin kalau dia Mm. samping kita. Nah, itu milih lagu luar biasa. Wow. Sesuai dengan Sesuai keadaan. dengan keadaan. Wow. Hmm. Malah perasaan dan feelingnya malah nyatu banget Iya. gitu ya. Iya, Oke. seperti itu ya. Oke, oke. Dia main feeling kepada Tuhan itu. Jadi dia kalau menyembah itu dia betul-betul menyembah. Terkadang kelebihannya Nah, itu. seperti itu gitu ya. Iya. Dibanding kita yang ya sebenarnya normal ya biasa-biasa aja masuk hadirat Tuhan, misalnya kayak Betul. gitu-gitu malah Hmm. lebih ngena banget gitu ya. Betul. Bapak itu ya. Kalau melukis juga itu harus ada gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus. Melukis. Selalu ada, iya. Iya. Pinter jago melukis juga. Iya. Suka Dia suka Iya. melukis. Oke. Dia mandiri kok. Dari ya. Iya, apa-apa sendiri. Saya jadi pengen Iya. ketemu nih Bu sama Kezia. Nanti mungkin Iya. kalau Bapak Ibu boleh nanti aku mau ketemu juga. Oh, sama dengan Kezia, senang boleh. hati. Oke. Iya. Luar biasa, nanti kita Iya, bisa iya. nyanyi sama-sama ya Bu Iya. ya. Mm-mm. Tapi kalau dari maksudnya anggota tubuh semua Normal, cantik. ya? Kalau nanti ibunya nanti mau ketemu dengan Kezia Kezia. nanti, sepertinya nggak ada apa-apa. gitu. Sepertinya nggak ada apa-apa. Oke. Iya. Iya. Jadi dalamnya doang Iya. ya, Iya. gitu ya. Kalau dia udah kejang baru Baru kelihatan. Tapi mudah-mudahan nggak kejang lagi itu doakan Iya. selalu. Amin Tuhan, amin Tuhan. Tapi bisa nggak sih Bu, ada kemungkinan nggak lagi diem-diem begini, lagi nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba dia kayak kejang sendiri? Oh iya, Iya. Bisa gitu? Iya. Sering. Kan tadi Lagi Ibu berdiri sempet- pun bisa gitu. Lagi berdiri, makanya harus Iya. ada yang dampingin. Iya. Oh iya, itu mah berarti kayak saraf di dalam. Iya, Iya. betul. Tadi gue kira kalau misalnya dia lagi habis jatuh baru kejang atau apa Enggak. kejang, oh ini enggak. Nggak ada apa-apa. Oh Tuhan. Nah, ya. biasanya memicu dia itu karena ada sakit, misalnya Dia demam, sakit, nggak boleh gitu. sakit, Bu. Nah, nggak boleh. Nggak boleh sakit. Atau yang kedua terlalu apa namanya? Capek. Euforia. Sedih. Oh terlalu sedih. Nah, terlalu Terlalu euforia juga nggak bisa. Nggak boleh. Jadi benar-benar harus Iya. netral gitu ya semuanya Iya. ya. Terlalu seneng nggak boleh, Iya. sedih nggak boleh Iya. gitu ya. Oke gitu. Tapi gimana Bapak Ibu? Udah punya komplit semua, anak-anak yang komplit semua udah. Sekarang udah bener-bener apa ya? Ibaratnya tuh udah kuat banget lah. Udah jadi bajak banget itu hatinya ya Bu. Udah bisa menjadi berkat juga dengan ibu bapak punya ABK tadi, Kezia tadi, Iya. memberkati aku, mungkin memberkati nanti yang nonton acara kita juga gitu ya, menjadi berkat bahwa ABK itu bukan berarti anak yang terbuang, bukan Oh, berarti iya. anak yang nggak ada nilainya gitu. Istimewa. Tapi betul, istimewa, unik juga mereka. Iya. Malah paling menyentuh hati ya, Iya. Bapak Ibu ya. Iya. Pulang kerja udah ada baju Iya, ya seperti benar, itu ya. ya. Yang mungkin kalau aku belum tentu juga aku akan melakukan hal seperti itu, demikian gitu. Jadi mungkin Ibu boleh kasih kita apa ya? Wejangan lagi buat kita, buat orang tua di luar sana gitu. Biasanya ibu yang ini ya, yang care, Heeh. sesibuk apapun nanti dia di luar, kalau dia sudah ke rumah, dia nggak langsung nggak langsung artinya cari kegiatan gitu, Heeh. harus Anak. temuin dulu. Anak dulu ya. Iya, Kezia temuin dulu ya. Iya. Harus ada komunikasi lah. Semua anak. Semua Semua anak anak, ya. ya. gitu. Semua anak saya temuin dulu. Itu kebiasaan saya dari dulu. Saya termasuk dulu kan kerja ya. Jadi kerja kadang pulang sampai malam. Ya ambisi lah ya. Masih muda kan. Nggak kenal capek. Tapi di sela-sela waktu saya, katakanlah saya pulang jam 9 ya. Saya kadang sambil makan. Saya duduk di sebelah mereka. Tadi ngapain di sekolah Iya, nak? benar. Ngapain aja? Benar, Pelajaran benar. apa? Gitu ya. Biar bisa Dan- sering curhat ya. Betul. Benar. Dan itu saya lakukan gitu. Kalau Nah, sama ada Kesha ada gitu. lagi Iya, Pak.
yang perlu dibiasakan itu adalah pagi-pagi. Pagi-pagi. Ya, sesibuk apapun kita pasti bangun pagi kan. Betul, Nah, di betul. situ yang bisa kita berjumpa. Meja makan. Iya, meja makan. Meja Gitu, makan. ya, sangat penting. Betul, betul. Iya. Membangun apa? Keakraban, Komunikasi. komunikasi Iya, di situ seperti itu, juga ya. ya. Karena anak-anak itu kan pasti punya planning. Jadi kita meja makan itu adalah tempat diskusi. Tempat diskusi. Iya. Sehingga anak kita itu kita yang jadi mentor. Benar. Kalau dia cari mentor di luar belum tentu Betul. tulus seperti kita. Iya, benar, Bu. Ya, Kalau kita kan pasti memberi yang Iya, terbaik. benar. Gitu. Dia boleh mengutarakan planningnya apa. Nanti kita tanya motivasinya apa gitu, dan kita di situ bisa menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Yang penting itu bukan untuk sombong, Tuhan Iya. pasti kabulin. Benar. Benar. Oke, Bu. Untuk ini benar-benar pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Iya, iya. Karena tiba-tiba aku ingat sama temenku. Jadi Iya. dia itu cerita gini ke mamanya gitu. "Pak, Ma, kenal si cowok ini enggak?" gitu kan. Terus mama orang tuanya bilang, "Oh iya, aku kenal. Dia baik kok anaknya." Seperti itu kan. Dia anaknya juga sopan, baik gitu. Terus pas tiba-tiba dia bilang, "Iya, aku suka dia, Ma." Langsung mama papanya bilang, "Tidak. Kamu akan menikah, kamu akan pacaran dengan yang saya pilih sebagai orang tua." Di situ aku kayak disuruh jawab, aku juga bingung gitu loh, Bu. Orang tua ini suka sama si cowok itu karena dia sopan, baik dan segala macam, tapi pas anaknya deket sama dia itu nggak boleh. Karena dia bilang bahwa kamu akan menikah dan pacaran hanya yang saya pilih. Mungkin Bapak Ibu bisa punya jawaban gak nih? Iya. Kalau saya sih mungkin agak berbeda dengan ibu kali. Oke, ya boleh, Iya. Pak. Jadi kalau Nah, saya Bapak dulu apa Ibu dulu? ya, Ya boleh deh. Bapak dulu. Kalau saya sih welcome aja. Kita nggak perlu juga apa namanya negatif dulu sama orang itu kan. Ya. Nah yang penting kita anak kita sebenarnya. Jadi nilai-nilai itu sedini mungkin kita harus kasih tahu tadi, gitu ya. Misalnya itu Seimbang. perlunya seimbang, seiman, Sepadan. seperti itu. Itu nilai-nilai itu harus kita tanamkan iya. supaya nanti dia Dalam pada memilih. waktu memilih itu tidak ada masalah gitu. Iya. Iya. Nah itu saja sih. Tadi kan pertanyaan Bu Sandi kan, Mm-mm. kalau udah dibawa nih, Iya. ya kan, apakah ibunya tahu? Oh Baik. dia baik, Iya. tapi Iya. untuk jadi suami tidak Nggak boleh. Iya. Nah, itu Nah, iya. jawabannya apa ya? Kalau saya Mm-mm. pribadi ya, kan kembali ke firman Tuhan, Iya. sepadan nggak dia? Hmm. Karena akan jadi masalah kalau nggak sepadan nanti. Iya. Nah, dia harus seiman nomor satu, kemudian sepadan. Sepadan. Nah, kalau dia tidak sepadan, itu akan jadi masalah. Jadi kita harus kasih tahu, itu kamu tidak sepadan, misalnya. Kenapa? Begini. Contohnya ya. Nah, makanya kalau saya sama anak saya ngomong gitu. Tanya Tuhan. Selalu sebelum kamu dekat, tanya Tuhan. Oke. Dan biasanya orang tua itu adalah perwakilan dari Tuhan. Iya, Terutama ibunya. Tuh, Feeling ibu itu sangat tajam kuat ya. terhadap anak calon pasangan anak Tapi kita. tadi aku agak bingung sama pertanyaan temanku tuh. Dia baik, dia sopan, tapi nggak boleh. Terus orang tua tuh harus cari yang gimana? Ini mamaku dia untuk keyakinannya dia seberang, memang orang seberang gitu. Jadi ini temanku tuh agama lain dari kita. Dia bertanya seperti itu gitu. Jadi aku juga bingung harus jawab apa. Baik iya, sopan iya, tapi nggak boleh gitu. Dia sendiri bingung apa sih yang mendasari orang tua gue gitu nggak boleh gue pacaran sama dia gitu, nggak boleh menikah sama dia tuh apa gitu. Apa ini yang termasuk dalam otoriter tadi sih, Bu? Iya, termasuk otoriter sih. Otoriter tadi ya, pokoknya harus Kalau menurut saya ya, jodoh itu, kalau suami saya bilang botol ini kan sudah ada tutupnya, jadi nggak boleh dipaksa dong tutup botol ini dengan botol yang lain. Iya. Nggak boleh. Betul. Nanti nggak pas gitu. Betul. Jadi kalau kita betul-betul minta sama Tuhan, pasti ketemu tutupnya, Oke. gitu. Pasti Jadi- hati orang tua juga jadi Betul, boleh gitu maksudnya ya, Pak. betul. Oke. Kalau paham, itu paham. dari Tuhan, pasti Benar. orang tuanya juga setuju. Oke, nggak ada apa-apa. damai. Oke, Iya. siap. Jadi kalau nggak ada damai sejahteranya gimana ya? Nah, itu kejawab kok saya nggak bisa Iya. mikirnya. Oke. Jadi kalau nggak ada damai sejahteranya dan kita juga nggak gimana ada Nggak klik gitu ya. klik Nggak- gitu ya, bisa itu chemistry-nya. ya. Ya, Nah, benar. cuman ya kadang-kadang kita kan ya kita juga nggak perlu tunjukkan banget ya. Oke, nggak bolehnya yang gitu hargai ya, lah itu maksudnya, teman iya, ya benar, seperti benar, itu. benar. Tapi Kasih nanti pengertian sih menurut Betul, saya. ya, betul, seperti betul. itu, ya.
Aduh Pak, ini Bu, ini benar-benar kejawab banget. Jadi tadi yang Ibu udah sampaikan Bapak, tanya sama Tuhan, karena Betul. kalau yang dari Tuhan, orang tua juga dengan legowo memberikan Iya. izinnya gitu Iya, ya, benar, memberikan iya. restunya ya. Iya. Aduh, terima kasih Iya. banget Bapak Ibu hari Iya, ini, iya. luar biasa loh, Sama-sama. aku bener-bener Ya, sama-sama, dapat ya. sesuatu yang baru lagi gitu hari ini ya. Iya. Aku terima kasih buat waktunya Bapak dan Ibu. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Amin. Terima Ya. kasih Ibu dan Bapak udah Ya. membagikan waktu buat kita, Ya. membagikan satu Ya. motivasi, satu Ya. pencerahan juga buat Ya. kita semua gitu ya. Dan mudah-mudahan di waktu kesempatan kita bisa cari sesuatu yang beda lagi, Ya. kita bisa ngobrol bareng-bareng lagi ya. Ya, Terima silakan. kasih. Kita boleh sama-sama bilang gini ya Bu, salam dugem dunia gembala gitu ya. Ya, boleh. 1, 2, 3. Salam dugem dunia gembala. Oke, Iya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Terima kasih. Makasih. Terima Dadah. kasih.